Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Septiani Gula dengan NIM 64241063, kelas 64 3F07. Baik, di sini saya akan mempresentasikan suatu brand yaitu Cleo dengan judul analisis brand Cleo. Sebelum saya masuk dalam materi berikutnya atau penganalisis yang berikutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwasannya brand Cleo apa itu brand Cleo. Nah, di sini brand Cleo itu merupakan suatu produk mineral yang sudah diolah dan sudah diproses dalam suatu usaha yang dibangun sendiri dengan memberikan brandnya itu yaitu brand Cleo. Nah, di sini brand Cleo itu sedang menunjukkan kekuatan pada teknologi pemurnian non-filter yang menempatkannya sebagai air murni tanpa mineral, anorganik, citra merek yang kuat yang mempengaruhi keputusan pembeli, dan strategi distribusi yang agresif untuk menjangkau pasar luas. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya saya akan melanjutkan untuk apa itu hal-hal yang perlu kita ketahui lagi tentang brand Cleo ini. Nah, di slide keduanya itu ada analisis kompetitor. Dalam jurnal Freddy DKK atau Arin Aurizal Ishak DKK mengartikan kompetitor itu adalah perseorangan atau perusahaan yang menjual atau menghasilkan produk sama atau serupa dengan produk kita berupa barang atau jasa, baik itu dari bentuk, manfaat ataupun fungsinya. Kompetitor air mineral Cleo itu di sini saya ada ambil dua produk yang umum kita sering konsumsi juga, sering lihat, yaitu nggak asing lagi dengan Aqua dan La Mineral. Dan terutama itu Aqua ya. Kenapa saya mengambil dua kompetitor ini? Karena dua brand ini yang saat ini sedang bersaing secara masing-masing dengan keunggulan, keistimewaan, dan juga fungsi, dan juga dengan kualitas masing-masing yang sama-sama bisa dipercaya. Dan di berikutnya itu ada analisis keunggulan produk. Nah, apa saja sih yang menjadi keunggulan air minum Cleo itu? Nah, di sini saya ada ambil 4 poin. Yang pertama ada Cleo diproses menggunakan teknologi non-filter. Nah, sebelumnya teknologi non-filter itu merupakan dimana teknologi itu merupakan penyaringan air menggunakan membran dengan pori-pori sangat kecil antara 1 sampai 100 nanometer untuk menghilangkan kontaminan seperti logam berat, mikroplastik, dan juga virus dan bakteri. Nah, sedangkan yang keduanya itu ada kandungan TSD Cleo, air murni rendah, di mana kadar tersebut lebih murni dibandingkan dengan produk air minum kemasan lainnya.
Semakin kecil kadar TDS, maka semakin murni pula air dan bebas dari zat yang tidak diperlukan tubuh. Nah, TDS itu apaan sih? TDS itu merupakan jumlah total semua zat padat anorganik dan organik yang terlarut dalam air, seperti mineral, garam logam, berat dan senyawa organik yang diukur dalam suatu mikron per liter. Nah, sedangkan yang ketiganya ada Cleo, bukan air mineral. Cleo bukan air mineral, tetapi air murni. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia memiliki kadar TDS yang rendah dalam air murni. Cleo juga menjadikan air yang murni, bukan air mineral. Nah, selain air minum, Cleo juga bisa disebut sebagai air dan mineral. Dan yang keempatnya itu ada Cleo lebih ringan di tubuh. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya karena tadinya itu bukan hanya itu saja, air ini juga tepat menjadi pilihan yang sehat untuk meringankan kerja organ ginjal dan tentunya lebih menyehatkan tubuh. Dan di analisis berikutnya ada analisis ceruk pasar. Menurut jurnal Melissa Patricia, CEO dari Cleo, mengatakan bahwa sebagai emiten produsen air minum dalam kemasan AMDK, bagian dari Tanabel Group melihat lanjut ke analisis ceruk pasar. Di dalam jurnal Melissa Patricia, CEO dari Cleo, mengatakan bahwa sebagai emiten produsen air minum dalam kemasan AMDK, bagian dari Tanobel Group melihat potensi pasar yang semakin besar sering dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus positif. Nah, oleh karena itu manajemen akan terus melakukan inovasi produk demi merebut ceruk pasar tersebut. Nah kan, jika dia sudah berhasil mendapatkan ceruk pasar tersebut, otomatis produk dia bakal lebih dikenal dan lebih banyak yang percaya bahwa produk dia itu benar-benar bukan lagi mineral, melainkan benar-benar air murni yang diproses dengan sangat-sangat baik. Dan di berikutnya ada analisis diferensiasi produk. Nah, diferensi produk ini merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan membuat produk mereka terlihat berbeda atau lebih unggul dibandingkan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, salah satu kompetitor pesaingnya ialah saya di sini mengambil dua kompetitor ya, yang saat ini menjadi persaingan besar bagi Cleo, yaitu ada Aqua dan Mineral. Dimana Aqua sendiri sering dianggap sebagai merek premium dengan standar kebersihan dan kesehatan yang tinggi. Strategi ini diperkuat dengan kampanye pemasaran yang konsisten dan didistribusi yang luas hingga ke pelosok daerah.
sehingga menjadikan Aqua sebagai pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Dan sedangkan yang nilai mineralnya itu diferensiasikan mineral terletak pada penggunaan mineral alami yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, mereka memperkenalkan kemasan anti bocor yang memberikan keamanan dan kenyamanan lebih bagi konsumen. Dengan inovasi ini, Le Mineral berhasil menciptakan kesan modern dan peduli terhadap kualitas, sehingga mampu bersaing di pasar yang sudah kompetitif. Maka itulah kedua kompetitor yang menjadi pesaing besar buat Cleo. Nah, mungkin saja di sini Cleo juga sedang berusaha untuk memasarkan terus-menerus produknya dengan mencari inovasi-inovasi baru agar produknya bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat Indonesia dan juga dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan di slide berikutnya ada analisis strategi promosi. Nah, analisis promosi Cleo juga bertumbuh pada upaya diferensiasi produk dan nilai di tengah persaingan ketat, terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat atau disebut dengan NTB, dan didorong oleh isu kualitas air bersih. Di sisi lain pula, Cleo juga menciptakan kemasan produk yang dengan desain yang lebih menarik, unik. Maka kemasan Cleo yang menggunakan warna oranye dan hitam dengan bentuk desain kemasan yang berbeda dengan lainnya sehingga memberikan kesan yang mewah. Nah, Cleo juga memiliki ide bagus nih bagaimana biar produknya itu sama tapi dia memiliki keunggulan, memiliki keunikan dan kemewahan tersendiri. Dengan kayak kan mineral sama Aqua kan warnanya juga sama-sama biru, hanya saja Aqua lebih biru tua, ini mineral biru muda, sedangkan Cleo dia mencari inovasi baru untuk mengubah produknya itu bisa lain dari produk yang lain tapi terlihat menarik. Nah, itulah satu inovasi yang baik dari Cleo ini, dan saat ini mungkin sedang lebih berusaha bagaimana supaya produknya itu bisa menjadi produk nomor 1 yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan memastikan kualitas produk yang baik. Dan lanjut di slide berikutnya ada analisis bauran promosi. Menurut jurnal Cutler dan Armstrong 2016 menyatakan bauran pemasaran atau marketing mix mencakup 4 hal pokok dan dapat dikontrol oleh perusahaan yang meliputi produk, harga atau price, tempat atau klien, dan promosi. Nah, Kotler dan Armstrong 2016 lebih lanjut menyatakan bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang digunakannya untuk di pasar sasaran. Nah, jadi tujuan dari analisis bauran ini yaitu untuk dapat lebih lanjut lagi mempromosikan, memperkenalkan produk mereka ke semua daerah ya tentunya, kalau boleh di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan respon dari seluruh masyarakat Indonesia agar kita dapat mengonsumsi dan
mempercayai produk itu. Nah, seterusnya ada analisis bauran brand. Sedangkan analisis bauran brand ini menurut Kotler dan Keller 2019 terdapat 9 indikator pada kualitas produk seperti berikut. Yang pertama ada bentuk, ada fitur, ada kinerja, ada kesan kualitas dan ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, dan juga gaya. Nah, dari bauran brand ini banyak hal yang akan mereka lakukan untuk bisa lebih memajukan produk mereka lagi. Dan inilah 8 bauran brand yang akan mereka kembangkan agar brand itu semakin bisa berkembang lagi. Dan untuk analisis berikutnya kita akan belajar bagaimana supaya dalam mengembangkan suatu usaha itu butuh banyak proses dan hal-hal yang harus kita analisa supaya kita itu mampu menjalankan usaha kita itu sesuai dengan tujuan. Dan kita sudah sampai di ujungan, yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang terdapat pada brand Cleo yang menggunakan strategi diferensi produk yang kuat menawarkan air murni atau TDS rendah dengan teknologi canggih untuk merebut pasang ceruk pasar AMDK yang terus membesar. Cleo bersaing dengan kompetitor seperti Aqua dan Mineral melalui strategi promosi yang menonjolkan desain kemasan unik serta mempertahankan kualitas produk sesuai indikator bauran brand untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dan di slide berikutnya di sini ada referensi sumber penelitian dari setiap analisis yang saya temukan. Baik, demikian presentasi dari saya. Untuk segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih.